akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wa jaa mukramun akrim la tukrim mukramun mukramun amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun ulangi fahuwa mumiddun. Apa fahuwa mumaddun? Kevin dari barusan. Ulangi, amadda. Saya menghafal. Amadda yumiddu imdadan wa mumaddan fahuwa mumiddun fadaqa mumaddun Midda la tumidda. mumaddun mumaddun au ada yu'idu i'adan wa mu'adan fahuwa mu'idu fadaqa mu'adun au la tu'id mu'adun mu'adun Aisar yusiru isaran wa musaran fahuwa musirun wa daqa Musarun aisir la tusir. musarun musarun ajaba yujibu ijabatan wa mujaban fahuwa mujibun wa daqa mujabun Ajib la tujib. mujabun mujabun abana yubinu ibanatan wa mubanan fahuwa mubinun wa daqa mubanun abin la tubin mubanun mubanun hatta yu'ti iqta'an wa mu'tan fahuwa mu'tin wa daqa mu'tan a'ti la tu'ti mu'tan mu'tan adra yudri idra'an wa mudran fahuwa mudrin wa daqa mudran adri la tudri mudran mudran auda yudi idaan wa mudan fahuwa mudin wa daqa mudan audi la tudi mudan mudan arwa yurwi irwaan wa murwan fahuwa murwi wa daqa murwan arwi la turwi murwan murwan yu'minu imanan wa mu'manan fahuwa mu'minun wa daqa mu'manun amin la tu'min mu'manun mu'manun aj'ar yuj'iru ij'aran wa muj'aran fahuwa muj'irun wa daqa muj'arun aj'ir la tuj'ir muj'arun muj'arun abra'a yubri'u ibra'an Wa mubra'an fahuwa mubri'un wa daqa mubra'un abri. la tubri mubra'un mubra'un Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, langsung kita ngaji. Tadi udah baca Al-Waqiah berapa kali tadi? 7 kali. Yang ngantuk 5 orang. Adik ngantuk, Boko ngantuk ya? Enggak? Lu nggak ngantuk, Ted? Lah iya. Udah sekarang langsung ngaji. Halaman 117. Itu kalian benerin itu. Harokatnya salah. Itu kan wa'in rofa'atin nakirota kan kalian gitu ya. Nah, hal ganti wa'in rofa'ta. Itu atof kepada yang halaman 116. Mana tadi? Iyalah halaman wa idza takarrarat la
kan jazalaka kan gitu. Ya kan fa in fatahtaha itu kan gitu. Nah, maka itu salah. Dibenerin harokatnya. Wa in rafa'ta. Ainnya disukun, taknya dibaca fathah. Jadi wa in rafa'ta kan atuf kepada jazalaka. Wa fa in fatahtaha kan halaman 116 kan gitu. Fa in fatahtaha kan itu kan kemarin. Nah, wa idza rafa'ta. Sekarang yang kedua, opsi yang kedua. Nakirah yang pertama yang jatuh setelah la. Nih kan semalam la haula ya, kan orang dibaca apa? Fathah kan? Nah, kan baru satu yang dibahas semalam. Nah, sekarang wa in rafa'ta, dan jika membaca rafa' siapa kamu? An-nakiratal ula, an-nakirata pada isim nakirah. Tuh, nakirah kan muannas. Ini saya ulangi lagi. Maka di situ al-ula bukan al-awwal. Karena kalau awal itu muzakkar, nyambung. Muannasnya awal itu ula. Makanya awal, al-awwal, asani, asalis, ar-rabi, al-khamis, as-sadis, as-sabi, as-samin, at-tasi, al-asir, al-hadi, asaro, dan seterusnya. Itu kalau muzakkar. Kalau muannas al-ula, as-saniyah, as-salisa, ar-rabi'ah, al-khamisah, sampai belasan, al-hadiyata, asrota, as-saniyata, al-asrota, dan seterusnya. Itu harus kalian ingat. Kenapa itu al-ula? Ya karena sifatnya an-nakiro. Nakiro itu mu'annas gitu loh. Bil ibtidai, dengan ibtida. Maksudnya ibtida permulaan kalam gampang, hanya mubtada gitu loh. Wa alghaitalla, dan mengilghokkan. Ilghok apa kemarin? Tidak beramal atau non aktif. Wa alghaita itu sebenarnya hamzahnya alifnya dikasih hamzah. Wa alghaita, dan menonaktifkan, mengilghokkan siapa kamu? La pada la. Alasannya li takarruriha. Tuh, li yang benar, kalian nanti diterapkan sorotnya. Li takarruriha kan takarroro, ya takarroru, takarruron, takarrur ya kan. Nah dikasih lam, li takarruriha. Tuh, ngerti cara bacanya? Itulah peran sorob kaitannya membaca kitab. Ini nggak keder. Sorobnya jalan, nahunya jalan loh. Litakarruriha, karena terulang-ulangnya lah. Itu kalau kalian sorobnya jalan mah udah nggak keder dah. Nah, tapi kalau sorobnya nggak jalan karena ada yang baca litakririha ya, bukan. Kalau takririha nggak begitu. Antara ro pasti ada ya-nya, itu kan nggak ada ya-nya antara ro. Jadi membacanya litakarruriha. Oh. Karena terulang-ulangnya lah, au ala i'maliha, atau atas mengamalkanlah, au ala i'maliha, atau atas mengamalkanlah, amal laisa, dengan seperti amalnya laisa. Tuh ya, sebelum saya lanjut jaza, kalau isim nakiroh yang pertama dibaca rofa, kalau semalam dibaca apa? Nasob, bukan nasob lah, mabni fatah, ya kan? Sekarang nakiroh yang pertama dibaca rofa, kedudukannya bil ibtida sebagai mubtada, lanya ilgho, oke? Atau wah ini trouble nggak situ? Ini wifi suka ngaco nih, ya saya matiin wifi-nya nih. Yang saya ini. Atau ya sama-sama rofa, au ala imaliha amal laisa, atau lanya beramal seperti laisa. Kan laisa saudaranya kana.
Ya kan? Lah isimnya Laisa dibaca apa? Isimnya Laisa dibaca apa? Ma'rofa. Lu biarin begitu lah. Nyambung itu. Nah, itu maksudnya au ala ikmaliha. Enggak apa-apa ini ngapa orang pokoknya joget kalau berhenti ya. Enggak usah kalian komerin orang itu kan nyari duit. Orang ngamen ya. Oh. Mau joget pokok. Lah iyalah. Jawabnya wa in jaza maka wenang maka boleh laka bagi kamu fin nakirati saniyati dalam nakiroh yang kedua. Berarti kalau dalam contoh nakiroh yang kedua apa? Kuata lah, mikir lagi lu ah. Kan kemarin dalam dicontohkan la haula wala kuwata. Apa yang jaza wajhani dua wajah, dua cara. Arafu yaitu membaca rofa bi'ikmalilah dengan mengamalkan la al-ula yang pertama, amala laisa dengan seperti amalnya laisa, wa takdirilah dan mengira-ngirakan la as-saniyati yang kedua zaidatan khali berupa tambahan, wa atfima dan mengatofkan lafad ba'da yang setelah la as-saniyah alama atas lafad qabla yang sebelum la as-saniyah. Ini membutuhkan pemahaman. Itu yang saya bilang, kalian perlu mutola'ah sendiri. Kalau kalian baca yang nakiro yang kedua rofa, kan sama rofa. Kan bolehnya cuma dua, rofa sama mabni fatah nanti. Berarti la haulun wala kuwatun. Kan gitu. Lah, nakiro yang kedua lanya enggak amal, kuwatun diatofkan kepada lafaz yang sebelumnya yaitu la haulun. Begitu loh maksudnya. Wa ma ba'daha mana tadi? Wa yajuzu bener kan ya? Wa yajuzu dan boleh apa antuqaddiro bahwasanya mengira-ngirakan siapa kamu la pada la as-saniyata yang kedua hijaziyatan hale berupa la hijaziyah amilatan yang beramal amala laisa dengan seperti amalnya laisa au mulghatan atau yang dinonaktifkan enggak amal maksudnya mulghah wa ma dan lafat ba'da yang setelah la mubtadaun itu wa ma dan bermula lafat ba'da yang setelah la mubtadaun itu mubtada wal jumlatu dan bermula jumlah khina idzin ketika ini apa namanya lanya jadi la hijaziyah beramal seperti laisa gitu loh. Awas dulu yang pertama juga amalnya seperti laisa. Ngerti maksudnya? Maksudnya yang pertama yang barusan nyambung enggak? Makanya saya bilang sulit ini. Khina idzin ketika ini takdirnya la hijaziyah amal seperti laisa. Jumlatani itu dua jumlah. Itu yang pertama. Yang kedua wal fathu dan membaca fatah, mabni fatah. Bi'ikmalillah dengan mengamalkan la al-ula yang pertama amal laisa dengan seperti amalnya laisa. La haulun berarti kan wa i'malithla dan mengamalkan la as-saniyati yang kedua amala. Udah diam dulu orang diterangin dari tadi ngapain lu. Amala in dengan seperti amalnya in. Mau jelasin bagi digeser. Wa takunu dan ada apa la itu jumlatan berupa jumlah. Watakunu dan jadi apa in jumlatan itu jumlatan la itu jumlahnya la ma'asmiha bersama isimnya la wa khobariha dan khobarnya la. Oh ini watakunu dan ada apa jumlatullah gitu jumlahnya la ma'asmiha bersama
isimnya la wa khobariyah dan khobarnya la ada itu atfan yang atof gitu. Alal jumlati atas jumlah qabla yang sebelum la. Fal kalamu maka bermula kalam ketika yaitu la yang pertama yaitu tadilah bi malila al ula amal laisa gitu loh. Jumlah tani itu dua jumlah. Wa ing daraf in nakiratil ula dan ketika membaca rofa nakiro yang pertama yang berarti itu ya yang tani tercegah apa anas membaca nasab fin nakirati saniyati dalam nakiro yang kedua li adami nasbil ma'tuf karena tidak adanya menasabkan lafaz yang diatofkan alai atas lafaz yang kedua lafdzon wa mahallan di titik. Nih perhatikan dan mulai. Tuh. Ini kan semalam sudah dibahas. Ini tetap ini tulisannya. Kan semalam dibahas. Kalau nakiro yang pertama, nomor 1 ini kan nomor 2 nih. Ini kan al-ula. Ini kan boleh dibaca 2. Oke? Apabila la terulang. Wa idza takarrarat la jaza fin nakiratil ula al-fathu wan rafu kan kemarin gitu. Nah, nakiro yang pertama boleh mabni fathah. Kalau nakiro yang pertama mabni fathah, nakiro yang kedua boleh dibaca 3. Ingat, pertama dibaca mabni fathah, kedua dibaca nasab, ketiga dibaca rofa. Ingat itu. Oke, alasannya yang semalam sudah dibahas. Sekarang yang kedua, maka ini saya buletin. Ini bulat, ini kotak, menandakan ini kotak. Ini bulat. Yang kedua, ini yang pertama nih. Ini yang kedua. Ketika dibaca rofa, di sini cuman boleh ini. Ini saya buletin. Sama ini. Ini enggak tetap. Nyambung enggak? Ini biar sama. Berarti kalau dibaca rofa bunyinya la haulun. Oke. Ketika nakiro yang pertama dibaca rofa, maka nakiro yang kedua targetnya cuma 2. Bacaannya boleh la kuwata, boleh la kuwatun. Kalau kuatan dibaca nasab itu nggak boleh. Nyambung. Alasannya bagaimana? Karena kalau dibaca nasab kemarin nggak nyambung. Nggak nyambungnya nggak ada maktufnya. Maktuf alehnya nggak ada, nggak connect. Nah kalau ini kan bisa connect. La haula. Loh, kalau ketika ini connect. Udah dibahas malam. Nyambung. Nah, yang menjadi permasalahan ketika la haulun di sini wala quwata sama di sini wa quwatun, gitu loh. Terkitnya sebagai apa? Nah, itulah penjelasannya dalam syarah tadi. Kalau didetailkan, kalau la haulun wala quwata, ya, wala quwata ini tadi yang pertama tadi wa idza rafa'tan nakiratal ula jaza laka fin nakirati wajhani arafu bi malila al ula. Nah, la yang pertama dianggap seperti amalnya laisa. Oke? Kemudian berarti kalau amalnya laisa kan isimnya laisa kan dibaca rofa. Oke? Ini kalau dibaca haulun. Nah, wala kuwata itu ya. Maksudnya dicocokkan di situ. Wala kuwata mana tinggal angin lagi. Bi'malillah al-ula amala laisa wa taqdirillah as-saniyah zaidatan wa adfi ma bada ala ma qablaha. Nih. Kalau dibaca la haulun, oke?
kemudian wala kuwata. Kan boleh haulun, kan di sini boleh kuwata. Berarti kan jangan meleng. La-nya ini zaidah. Oke? Begitu zaidah, kok dibaca kuwata, diatofkan kepada mahalnya sini. Nyambung? Oh, maksudnya. Dan seterusnya ada. Intinya, kalau nakiroh yang pertama dibaca rofa, maka nakiroh yang kedua cuman ada dua pilihan. Pertama mabni fathah, kedua dibaca rofa. Detailnya ada dalam syarah. Mutola'ah lah. Itu kalau saya terangin limet, 5 tahun ngaji kitab ini jadinya. Ya, kira saya kalian pendalaman utama dalam nyantri itu deres. Gitu loh. Aska, malah ngantuk. Lu geser kemari. Lu kesana Andre. Lu angkat bangunnya lewat sini. Malah ngantuk. Mojo sembarangan. Lu lewat depan sini, bentar. Ya kalau ngantuk ntar semprot. Ntar saya ambil surat dulu. Udah sonoan. Aku tuh ngerti ritme, Pak. Oke, sekarang lanjut. Ya dapat banyak lah, masa ngaji 1 halaman aja 3 kali pertemuan lama. Wa in atofta, udah ini lain pembahasan. Dan jika mengatofkan siapa kalau kamu. Ini pembahasan, diperhatikan, ini pembahasannya atof. Gitu. Ini saya bilang, ini ngaji di Al-Aziz, bukan ngaji di majelis taklim yang di luar. Gak usah lu sama-samain banding-banding yang ngaji di luar. Sorry, Al-Aziz bukan lu perbandingan itu. Gak konek. Wa in atofta, dan jika mengatofkan siapa kamu ala smillah atas isimnya Allah. Walam tatakarror, dan tidak terulang-ulang apalah. Kamu mengatofkan lafaz atas isimnya Allah. Sementara la-nya tidak terulang. Nyambung maksudnya? Kalau kan yang barusan dibahas ini kan la-nya terulang-ulang. Nah, berarti ngatofkan kepada lafaz contoh yang pertama. La rajula fit dari umpamanya wamro'atun, itu contohnya. La-nya enggak terulang-ulang. Gitu loh. An-nafiyatu yang iya kan? An-nafiyatu yang menafikan lil jinsi terhadap jenis, ma'al ma'tufi beserta ma'tufnya, lafaz yang diatofkan. Jawabnya in wajaba, maka wajib apa fathun nakiroti, mau mabnikan fathah isim nakiroh al-ula yang pertama. Li'annal mujawwiza, karena sesungguhnya perkara yang membolehkan li'ihmaliha, terhadap menonaktifkan la, wa ya mujawwiz, wa ya mujawwiz, tikraruha itu terulang-ulangnya la, wa qadin tafa, dan betul-betul hilang apa mujawwiz, wa wajaba, maka wajib apa al-masiru, tempat kembali hukum ilal asli, kepada hukum asal. Wa huwa, dan bermula al aslu al bina'u, itu mabni. Wajaza, dan boleh fin nakirati tsaniyati, dalam nakiroh yang kedua. Nakirohnya tok loh ya, awalnya enggak diulang-ulang. Aska. Diri. Suruh geser biar melek, masih ngantuk aja. Ya iya, ngantuk. Mau cuci muka apa? Diri. Ya udah sana. Udah lewat sini aja, gak usah muter sama yang antri kan. Ngantuk. Ya, kamu siapa ini? Ini siapa?
Perhatikan. Wajahnya dan boleh fil nakirati tsaniyati dalam nakirah yang kedua apa arrafu membaca rafa bil atfi dengan mengatofkan ala mahallila atas mahalnya la al ula yang pertama ma'asmiha bersama isimnya la as-saniyah li'anna mahallahuma karena sesungguhnya mahal atau posisinya la al ula dan isimnya raf'un itu terbaca rafa bil ibtidai dengan ibtida wan nasbu dan membaca nasab bil atfi dengan mengadopkan ala mahal ismillah atas mahalnya isimnya la au ala lafzihi atau atas lafadznya ismillah alama atas keterangan maro yang telah lalu apa ma nahu la haula bil bina'i alal fathi. Perhatikan wa quwata wa quwatun wa quwat wa quwatun wa quwatan. Perhatikan beda. Kalau kalian bacanya la haula gitu ya. Kan haulanya tetap karena la-nya hanya satu, la-nya tidak terulang-ulang, nyambung. Itu la haula bil bina'i alal fathi kan, wa quwatun tun dulu karena arrafu kan boleh dua. Lafaz quwatun birrafi dengan dibaca rafa ala atfi. Atfun itu diatofkan ala mahallila atas mahalnya la ma'asmiha bersama isimnya la. Itu yang pertama. Yang kedua wakuatan dan boleh wakuatan bin nasbi dengan dibaca nasab atfan karena diatofkan ala mahal ismillah atas mahal isimnya la. Cuman dua wayam taniu dan tercegah. Apa al-fathu mabni fatah alal afsohi atas kaul yang paling fasih li adami tikrorila karena tidak terulang-ulangnya la. Qala Ibnu Anaqo berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo wal asahhu dan bermula pendapat yang paling sahih itu anna fathahu sesungguhnya membaca fathah isimnya la yang kedua lughatun itu bahasa dha'ifatun yang lemah. Fa in kana maka jika ada apa al ma'tuf lafaz yang diatofkan itu ma'rifatan isim ma'rifat nahu la gulama laka walal abbasu. Ya, perhatikan. Kan ini al abbas berarti kan ma'rifat. Sementara la itu bisa amal kan? Bisa amal seperti inna kan kalau nakiro, paham gak? Nah, kalau isimnya ma'rifat bagaimana? Ta'ayyana maka wajib apa raf'ul ma'tuf membaca rafa lafaz yang diatofkan yaitu al-abbas la gulama laka walal abbasu karena lal abbasu al-abbas ma'rifat mau ada alnya mau enggak namanya abbas kan nama orang paham? Ma'rifat juga gitu. Lianna la karena sebenarnya la as-saniyata yang kedua lauba syarat itu kalau bertemu langsung apa la as-saniyah al-ma'rifata pada isim ma'rifat lam yajus maka tidak boleh dia di dalam la as-saniyah illa rafu kecuali rafa fahiyya maka bermula as-saniyah idza kanat apabila ada as-saniyah itu tabiatan mengikut aula itu lebih utama bi antakuna dengan bahwasanya ada apa tabi'ah marfu'atan itu yang dibaca rafa. Udah titik, perhatikan ini lain poin. Maksudnya lain poin bagaimana? La terulang-ulang, perhatikan. Kalau kemarin kan la haula wala quwata, sekarang la terulang, nakirohnya terulang-ulang. La
haula. Nih, perhatikan. Ini tetap haula. Udah nggak ada pilihan lain. Nah di sini loh. Kemudian, nah ini kan lanya nggak diulang berarti. Paham? Isim nakiroh yang pertama jatuh setelah la. Sementara lanya kan cuma satu. Lanya tidak terulang. Maka ini mau udah wajib mabni fathah. Udah jelas amal lanya. Nah yang menjadi masalah yang kedua. Yang kedua hanya boleh dua. Pertama wakuwatun. Yang kedua wakuwatan. Nggak boleh wakuwata. Wakuwata dibaca mabni fathah seperti ini nggak boleh. Alasannya bagaimana? Nah, kalau dibaca wakuwatun, wawunya wawu atof, lafadz kuwatun diatofkan kepada la semuanya. La-nya ya ibtidah. Oke. Kuwa itu kuwa. Haulanya kan awalnya memang ibtidah mubtada. Awalnya. Paham? Nah, kalau dibaca wakuwatan nasab diatofkan kepada nih mahalnya isimnya lah. Mahal bukan isimnya tapi mahalnya. Nah, kan kemarin sudah saya jelaskan antara lafdon dan mahalan kan beda. Oke? Secara lafaz harfiah la ini mabni fathah. Tapi secara mahal kan dua kemarin. Bisa rofa, bisa nasab. Kan kemarin itu kan. Kenapa nasab? Karena apa rofa? Awalnya kan mubtada. Nyambung gak maksudnya? Lah itu yang harus diingat-ingat. Gitu loh. Udah gampang. Itu kalau la diulang-ulang. Tapi tidak. Isim nakirohnya diulang-ulang. Tapi la-nya tidak terulang. Gitu loh. Ini kan nakiro nih. Dua-duanya. La-nya kan cuma satu. Nyambung. Lah. Kuyang-kuyang dah. Udah itu ntar besok berarti. Besok hari apa? Wa idza nu'ita ismullah. Ini lain masalah lagi. Jam berapa sekarang? Berapa menit? Kalau emang wah, udah tambah aja. Nah, iyalah, biar nggak khatam-khatam ntar kalau kita nggak digas mah. Wa idza lanjut. Apa lanjut kitab lain? Udah kitab lain aja dah masalahnya. Pertama, ini masalahnya masalah yang serius, ya kan? Cuman dari satu sisi, kan masih banyak waktu, ada ngaji lah. Lu kitab lain bawa nggak? Udah taklim aja taklim. Udah gitu. Apa tauhid terserah? Taklim lu ngantuk mulu taklim. Udah ganti kitab. Perempuan nggak membawa kurunanan. Udah kesonoin tuh. Rumah. Coba halaman berapa taklim? 12. Benar 12. Tadi ulang aja. Kemarin dibaca sama siapa? Udah. Oke, hal yang mana yuk? Atas apa bawah? Udah yang lain siapa yang jawab? Yang riu Lah iya. Kalau berapa yuk? Nyam. Lu mau ngajak debat apa ngajak? 6 dari atas. 6. Halaman 12 benar. Apa bunyinya? Ngomong katanya 6 dari atas. Udah jangan cengengesan. Gue lagi lapar, telan kalian tuh. Bismillahirrahmanirrahim wal ifatu. Kan kemarin udah dibahas tuh.
wa yakunu mutawadhi'an wa yakuna mutawadhi'an wa tawadhu bainat takabbur wal muzillah, kan gitu. Wal ifatu dan ifa. Nih yang kemarin saya kasih tahu sama kalian. Kalian sebagai santri jangan suka nyolong banda temennya, duit temennya, pulpen temennya, buku temennya dan lain sebagainya. Mau di pesantren, mau di sekolah, mau dimanapun. Itu ifah. Ifah itu apa? Menjaga. Tuh yang sarahnya ada tuh. Wal ifatu ayyit taharruzu anil haram. Jelas itu. Kenapa nggak boleh? Karena apa yang kalian pergunakan, apa yang kalian pakai dari barang haram, nanti menyebabkan tidak manfaat, tidak barokah. Udah titik. Itu alasannya. Wa kadzalika, dan seperti itu. Wal ifatu, dan bermula ifah. Ifah itu menjaga dari yang haram. Kadzalika, itu seperti itu tawadhu, gitu loh. Jadi santri di samping harus tawadhu, santri juga harus mempunyai prinsip ifah. Ifah itu menjaga atau menahan diri untuk tidak mengambil dari barang yang bukan miliknya, baik barang itu syubhat, terlebih-lebih yang hak, yang haram nyambung. Kecuali barang tadi disediakan. Pokoknya gini, ya umpamanya, berarti kan duit itu di kantongnya Aska umpamanya, itu berarti duitnya Aska. Berarti maksudnya selain Aska tidak mempunyai wewenang untuk merogoh kantongnya Aska. Nyambung nggak? Kalau ada orang yang merogoh kantongnya Aska, sama dengan dia itu pencuri. Loh, kita dari santri udah dilatih seperti ini loh. Paham nggak maksudnya? Kalau mau ilmunya manfaat, kalau mau ilmunya barokah, seperti itu. Maka tawadhu ya harus tawadhu, tapi menjaga ifah, bahasa ininya. Ini pembahasannya. Begitu loh. Yu'rafu, yang diketahui, apa zalika, adanya itu, apa zalika itu tawadhu dan ifah, fi kitabil akhlaqi, dalam kitab akhlak. Ya, tawadhu orang itu kan kemarin disuruh tawadhu, nggak boleh sombong, nggak boleh takabur kan. Goblok, orang goblok itu jangan dikira tawadhu. Orang bodoh itu bisa jadi takabur. Udah ketahuan goblok, udah ketahuan bodoh, nggak mau belajar, itu namanya sombong. Nyambung nggak nih? Tuh. Makanya kalau orang masih mau belajar, itu berarti masih mau menghilangkan sifat takabur dengan cara belajar. Gitu. Maka orang bodoh nggak bisa orang bodoh tawadhu. Orang dia nggak tahu tawadhu dari mana. Nyambung nih. Ya gitu loh. Kadang-kadang itu yang harus, ya sekarang ini memang harus dipertegas. Wa ansada, dan telah membacakan nasyid, telah mendendangkan lagu. Siapa as-syaikhu? Syekh. Syekh itu orang yang berumur 40 tahun ke atas, itu definisinya syekh. Atau orang belum umur 40 tapi cerdas, alim, itu disebut syekh. Ruknud dini yaitu al-imamu, yang menjadi imam, al-ajallu, lamnya ditasdid, al-imamu yang menjadi imam. Imam juga bukan sembarang imam dalam ilmu agama itu bukan imam sholat. Ngerti maksudnya? Ulama mendapat predikat al-imam itu dia harus menghafalkan sekian ratus ribu hadis. Nyambung nggak?
Jadi al-imam itu enggak serta-merta disematkan, dicantumkan al-imam. Wah, umpamanya Maftuh sudah menjadi imam di musola, kemudian gelarnya al-imam. Agak jelas itu. Maka seperti al-imamul Ghazali. Umpamanya ada al-imam An-Nawawi. Gelar imam itu enggak gampang. Termasuk gelar syekh tadi. Termasuk ustaz. Al-ustazu. Kalau di Indonesia kan udahlah mimpin doa harus dipanggil ustaz. Ustaz, coba kalian buka dalam kamus besar atau kamus Mahmud Yunus lah. Al-ustaz itu gelarnya adalah guru besar. Orang yang harus menguasai 17 disiplin ilmu. Ya kan ustaz di Indonesia lain. Baca doa ya udah sebut ustaz, mimpin tahlil udah sebut ustaz, berani sambutan dikit-dikit kok udah ustaz Maftuh lah, ustaz Riu, ngomongnya nggak jelas, ustaz Riu lagi ya, ada rusak dah. Al-Ajallu yang agung, ruknul Islam yang menjadi pilarnya Islam, al-ma'ruf yang terkenal atau yang dikenal, bil adibi dengan sastrawan. Ya sastrawan bisa, adib yang tukang ahli ilmu adab juga bisa, al-mukhtaru yang dipilih, ansada. Nah, kan wa ansada as-saikhu tadi, si'ron itu maf'ulnya, si'ron pada zikir, linafsihi untuk dirinya, syekh tadi. Ya ini syair. Kalau usahakan kalian apalin. Jadi kalian nanti ceramah nggak pakai lihat-lihat buku lagi. Kan syair mulu. Taklim ini. Tu inna tawadhu amin khisalil muttaqi wa bihit taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbuman huwa jahilu fi khalihi ahwa sa'idu amisyaki am kaifa yakhdimu umrahu aw ruhahu yauman nawa mutasafilun aw multaqi wal kibriya uli rabbina sifatun bihi mahsusatun. Dibaca maksus apa? Ya iyalah maksusatun fatajanniban hawat tapi syair semuanya hafalin kalau. Ya memang kalau bisa ya dihafalin syair-syair yang seperti itu. Innat tawadhu'a, sesungguhnya tawadhu. Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri. Aska masih ngantuk aja. Lu udah gua lukir dari jauh pojok sono, dilukir di pojok deket ini biar melek. Sambil masih ngantuk. Emang lu sekolah tadi? Lu terus ngapa tadi? Main. Nah, iya. Mau diri? Lah iya. Lu nggak ngantuk di? Apa udah diwakili Aska cukup? Lah iya. Inna tawadhu, sebenarnya tawadhu, awas lo ya. Tawadhu itu perbuatan hati. Ngerti maksudnya? Tawadhu itu dari kata-kata wadu'a, nunduk gampangannya. Tawadhu itu lawannya takabur. Kalau orang takabur kan berarti merasa besar. Tawadhu ini merasa rendah. Ngerti maksudnya? Makanya wadu'a itu ditaruh. Kalau ditaruh itu di bawah apa bukan? Walaupun ditaruhnya di atas, kan tetap aja di bawah. Kenapa? Ya karena ditaruh. Maka at-tawadhu, inna tawadhu, sesungguhnya tawadhu. Bukan kalian tasrif aja tawadhu'a, ya tawadhu'u tawadhu'an. Min khisalil muttaqi, itu dari karakternya orang yang takwa. Muttaqi kalian tasrif dengan sorof ittaqo yattaqi ittiqoan wa muttaqun fawa muttaqin. Itu isim fa'il.
min khisalil muttaqi, itu dari sifat-sifatnya. Khisal itu khoslatun, namanya khisal. Maknanya perkara atau masalah atau hal itu hampir sama. Wabihi dan sebab tawadhu, wabihi dan sebab tawadhu. At-taqiyu bermula asalnya wat-taqiyu, itu awalnya. Simak pokok. Wat-taqiyu dan bermula orang yang bertakwa. Bihi sebab tawadhu. Awalnya yartaqi gitu loh. Itu bisa naik. Siapa at-taqi? Naik ilal ma'ali, asalnya begitu. Ilal ma'ali, kepada tempat-tempat tinggi. Oke. Wa minal ajaibi. Oke, nyambung ya. Inna tawadhu'a min khisalil muttaqi. Wa bihi taqiyu ilal ma'aliyar. Taqi maksudnya apa? Tawadhu itu termasuk ciri-cirinya orang yang bertakwa. Maka dalam ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun itu kan takwa. Lah takwa itu kan taknya itu kan diartikan oleh Imam Al-Qusairi, taknya maknanya tawadhu. Diangkat dengan kepalanya. Ono sampai belakang. Arin. Jermi. Untuk ya. Kenapa tawadhu? Lah iya, karena orang yang puasa enggak makan sehari aja udah lemes. Aska, jangan nyambi ngantuk apa? Pendekar itu begini duduknya. Begini. Jangan mengembang. Begini. Lompokin. Nah, begitu. Ini pendekar krempeng. Ya enggak? Ini duduknya begini. Begitu tegak. Enggak. Jangan dibiasain duduk begini. Begini. Dulu lihat aja. Saya nyaris nggak pernah duduk begini. Emang selalu begini. Ngelatih tulang ini supaya lempeng. Ya sembarangan. Wa minal ajaibi, dan itu diantara perkara-perkara yang itu ta'ajub, mengherankan. Ajaib itu namanya ajibah. Wa minal ajaibi, dan itu diantara perkara-perkara yang menakjubkan. Ajbuman bermula ujbuman, ya, bermula ujubnya orang. Tahu ujub kan? Ujub ya orang yang merasa baik itulah. Mukadimahnya takabur itu ya ujub. Huwa yang bermula man jahilun, itu bodoh. Apa kok? Apa katanya? Apa katanya itu tadi? Dulu saya ketawa-ketawa lu kok. Engkau kan barusan rendeng, bodoh. Ya iya. Nah kalau bodoh dan tolol singkatannya botol ya. Azmuman bermula keujubannya orang. Gua yang bermula man itu jahilun, bodoh. Ahwa, oh bodoh fi khalihi, dalam keadaannya man. Ahwa, apakah bermula jahil? As-sa'idu, itu orang yang beruntung. Amis saqi, karena kalau asalnya kan as-saqiyu, maka kan nggak boleh. Amis saqi, atau itu orang yang celaka. Tuh, termasuk di antara perkara-perkara yang menjadi ajaib. Karena ajaib itu yang menjadi bahasa Indonesia. Ajaib itu aslinya ajaib, ajibah, sesuatu yang mengherankan. Ya gitu loh. Adalah ujubnya orang yang bodoh. Bodoh akan keadaannya. Orang dia aja bodoh, dia nanti beruntung atau buntung. Nah, itu fi halihi awas sa'idu amisaki. Orang bodoh itu hidupnya masih
gambling, tahu gambling nggak? Taruhan, apakah nanti dia beruntung atau buntung? Ya, kalau dia nggak mau mereformasi perbuatannya, nggak mau merubah kelakuannya, ya selama-lamanya sakit, selama-lamanya celaka, selama-lamanya bodoh. Oh. Am kaifa, atau kali bagaimana, yakhtimu mengakhiri, mengkhatamkan siapa jahil umrahu pada umurnya jahil, auruhahu atau ruhnya jahil, yauman nawa, caranya ada yauman nawa ay yaumal halak wa huwa yaumul wafat, di dalam hari kematian gampangnya. Ya, kalau orang udah mati udah poin lah, udah game over. Makanya game over itu ya mati. Ya namanya mati, ya kan lawannya hidup. Nah, seburuk-buruknya orang sakit stroke sekalipun, dibanding dia mati, itu ya masih mendingan stroke lah. Nyambung nggak? Lah kalau orang mati udah nggak ada gerakan sama sekali. Stroke paling nggak matanya bisa melihat. Oh, itu si A, oh itu si B, paham kan? Nah kalau udah mati ya game over, udah finish, udah kelar, nggak bisa ngapa-ngapain lagi udah. Tuh. Mutasafilun, apakah dia orang yang rendah derajatnya? Au murtaki, atau itu orang yang naik derajatnya? Tuh. Wal kibriya'u, dan bermula sifat sombong. Sifatun, asalnya begitu. Sifatun itu sifat. Li Rabbina, bagi Tuhan kami. Sombong itu sifatnya Allah. Aska ngantuk mulu. Karena sifat sombong itu sifatnya Tuhan kita. Bihi, dengan kibriya, maksusatun, dikhususkan apa kibriya. Makanya fatajan niban, maka menjauhlah betul-betul siapa kamu pada kibriya, jangan sombong. Wartaki, wattaki, dan jauhilah siapa kamu pada sombong. Tuh, jelas itu. Nggak boleh sombong, karena sombong itu pakaiannya Allah. Kan kalau dalam kitab Tangkiful Qaul, ini udah pernah saya baca, al-kibriya'u rijai, sifat sombong itu adalah selendangku. Faman naza'ahu naza'tu, siapa yang mau mengambil paksa selendangku, maka akan aku ambil paksa. Jadi sombong itu sifatnya Allah. Nah kalau ada manusia sombong, perhatikan. Kalau orang kaya, orang alim sombong pantas, agak pantas lah. Paham maksudnya? Jangan dikira orang miskin kemudian orang bodoh itu nggak sombong. Orang bodoh yang tidak mau belajar itu ya sombong. Nyambung kan nih? Perhatikan, itu namanya sombong, nggak sadar diri. Orang miskin, nah kalau orang kaya duitnya banyak, apa sombong-sombong gitu, wajar orang dia bekal duit. Ini ada orang miskin, bodoh. Itulah maksudnya sombong. Jangan dikira sifat sombong itu hanya punya orang-orang kaya, punya orang-orang alim, kagak. Buktinya orang miskin tidak pernah mau bekerja yang giat, kan berarti bentuk kesombongan. Orang bodoh tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, itu kan berarti bentuk kesombongan. Nyambung kan nih? Jadi jangan menyalahkan kesombongan itu hanya keluar. Tapi coba kita larikan itu ke diri sendiri. Oh, jangan-jangan saya malah yang sombong. Nah itu loh, membangun kesadaran yang seperti itu sulit. Kalau orang udah sadar, oh iya saya ini sombong, harus saya lawan. Saya ini bodoh, harus saya lawan. Saya ini miskin, harus saya lawan. Pasti dia rajin. Udah titik, udah kuncinya itu. Kenapa orang masih pada malas
dan masih pada betah hidup dalam kebodohan dan dalam kemiskinan. Ya karena dia belum sadar. Makanya ada film Jackie Chan itu. Ya gue ngomong Jackie Chan tadi mah ngomong apa lu? Lah, judulnya Who Am I itu loh. Siapa saya? Ketika Jackie Chan, ini walaupun film juga bisa dibuat pelajaran, Panjul, paham tidak? Nah dia kan sampai ditangkap oleh suku pedalaman India, ngerti nggak? Itu keren itu. Orang kalau sadar siapa dirinya keren, sadar maka man arofa nafsahu, fakot arofa. Kan di sini ada di Ta'limul Muta'alim, udah dibaca belum itu? Udah di awal-awal itu kan dibaca Yusuf kemarin itu. Man arofa nafsahu, fakot arofa. Udah dibaca apa belum itu? Lah ini keren sebenarnya. Oke. Udahlah, lama-lama. Besok dilanjut. Qala Abu Hanifah. Ingat-ingat. Subuh ya, kalau perlu emang saya isi cuman beberapa subuh ini ngedrop saya. Besok waqala Abu Hanifah rahimahullahu taala. Oke. Ya dulu kan memang asal ngaji juga diselingin kitab lain. Cuman sekarang ini kan 1 jam kan full ngaji. Nahwu kan. Nah, besok-besok diselingin dah. Itu masih halaman berapa tadi? 12 ya. Nah, itu halaman 13 tuh. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasariki. Maka kudu rukun, kudu akur, kudu baik sama temennya. Di taklim dibahas. Sesama temen, sesama santri enggak boleh saling bully, enggak boleh saling caci karena kita enggak pernah bisa hidup sendiri. Udah ini ya pokoknya kita yang lain mau dibaca lah. Nah, oke ya. Kita tutup bersama-sama. Jangan lupa beberes. God kok diurusin sana. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.